Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara sekalian. Apa kabar saudara malam hari ini? Doa kami saudara selalu dalam keadaan yang luar biasa baik, tetap dalam penyertaan dan dalam pemeliharaan Tuhan yang hidup. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saat teduh dan doa sebelum tidur malam hari ini. Saat teduh malam hari ini berjudul Fokus pada Panggilan Tuhan. Firman Tuhan dalam Surat Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-13 mengatakan, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku." Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ada sebuah kesaksian yang menarik dari seorang yang bernama Filipe. Suatu hari Filipe termenung di bawah pohon palem. Ia merenungi kecelakaan yang telah membuatnya hampir menjadi bisu. Kini orang yang diajaknya bicara harus bersusah payah agar mengerti ucapannya. Sebagai solusinya, Filipe menulis apa yang ingin disampaikannya di atas kertas. Filipe bercita-cita akan berkeliling menjual Alkitab. Tetapi cita-cita itu mustahil tercapai karena kini ia sudah tidak bisa berbicara dengan baik lagi. Suatu hari Filipe mendengar suara yang berseru kepadanya, "Filipe, pergilah sebarkanlah firman-Ku." Suara itu telah membuat Filipe kaget sekaligus bingung. Bagaimana mungkin sekarang ini ia dapat menyebarkan firman Tuhan dalam keadaan bisu seperti ini? Lalu suara itu terdengar lagi, "Filipe, pergilah, aku akan menolongmu." Tak salah lagi, Tuhan telah memanggilnya. Filipe kemudian menundukkan kepalanya dan berbisik, "Aku akan pergi, Tuhan." Beberapa hari kemudian Filipe pergi keluar kota dengan membawa beberapa Alkitab Perjanjian Baru yang berukuran kecil. Setibanya di sebuah pasar, Filipe membuka Alkitabnya, tepatnya pada salah satu ayat favoritnya. Kemudian ia menunjukkan ayat itu kepada orang yang mendekatinya. Ia tersenyum seolah-olah hendak berkata, "Ambil dan bacalah." Filipe juga membawa beberapa kartu kecil bertuliskan, "Aku menjual buku-buku kecil ini. Maukah Anda membelinya?" Kartu itu disodorkannya kepada orang yang sudah membaca ayat-ayat tadi. Strategi yang sederhana ini ternyata berhasil. Banyak orang yang membeli Alkitabnya. Belum genap setahun dia berjualan, Filipe sudah dikenal sebagai si penjual buku kecil yang bisu. Pengurus lembaga Alkitab heran bagaimana Filipe yang bisu bisa menjual sejumlah besar Alkitab dalam waktu yang sangat singkat. Setelah bekerja kurang lebih selama 1 tahun, jumlah Alkitab yang telah dijual oleh Filipe hampir tidak dapat dipercaya, sehingga ia diangkat menjadi agen resmi. Suatu hari Filipe ditanya, "Tahukah engkau berapa Alkitab yang telah kau jual dalam setahun ini?" Filipe tersenyum sambil menggelengkan kepalanya, sebab bagi dirinya yang penting bukan angka yang terjual, melainkan jumlah orang yang sudah mengenal Tuhan melalui Alkitab yang telah mereka peroleh. Pengurus itu mengatakan lagi, "Kami menghitung dalam 1 tahun ini kau sudah menjual 80.000 Alkitab. Sungguh suatu rekor yang menakjubkan." Maka Filipe kemudian menulis di secari kertas, "Bukan aku, tetapi Tuhan yang bekerja melalui aku. Aku hanya melakukan panggilan hidupku, yaitu untuk melayani Tuhan dan menyebarkan kabar baik." Filipe tersenyum bahagia. Kini cita-citanya sudah terwujud dan ia akan terus menyebarkan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ketika Filipe fokus kepada panggilan Tuhan yang diberikan kepadanya,
dan bukan pada masalah kebisuannya atau pada keterbatasan dan kekurangan di dalam dirinya. Karena itulah maka Tuhan memakainya dengan sangat luar biasa. Sebab pada saat kita mengalami keterbatasan dan kekurangan, namun ketika kita mau bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan dengan kasih anugerahnya akan menyatakan kuasanya yang sempurna dalam hidup setiap kita, seperti yang dialami oleh Filipe. Saat kita bersedia mengambil panggilan Tuhan yang Tuhan percayakan, maka Tuhan akan memperlengkapi kita, menyertai kita, bahkan akan memampukan setiap kita. Oleh sebab itu, marilah kita belajar mengesampingkan masalah dan kepentingan pribadi kita, yaitu dengan melihat kebutuhan sesama kita. Seperti halnya ada sebuah kata-kata bijak yang mengatakan, jika kita berjuang untuk Tuhan, maka Tuhan akan berjuang untuk kita. Dalam kehidupan kita, kita perlu belajar untuk fokus pada panggilan Tuhan dalam hidup ini. Fokus itu artinya kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan dan panggilannya. Hal itulah yang akan membuat kita tetap bersemangat dalam menjalani hidup ini, sekalipun banyak kesulitan dan tantangan hidup yang kita hadapi. Pada saat kita fokus pada panggilan Tuhan dalam hidup ini, itulah yang akan membuat kita tetap bersuka cita walaupun di tengah kesulitan yang kita hadapi. Sehingga kita akan terus merasakan ada kekuatan yang baru, sukacita, semangat. Bahkan Tuhan menganugerahkan kepada kita kasih karunia-Nya, sehingga kita bisa terus melangkah menuju kepada tujuan yang Tuhan kehendaki. Sehingga kita tidak lagi mengarahkan pandangan kita pada beban, pada pergumulan dan kesulitan, bahkan masa lalu dalam kehidupan kita. Tapi mari arahkan pandangan kita, fokus kita pada Tuhan dan panggilannya. Maka kita akan dimampukannya berlari sampai pada tujuan akhir yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita semuanya. Malam hari ini jangan lagi arahkan pandangan kita pada keterbatasan dalam hidup ini. Jangan lagi kita mengarahkan pandangan kita pada kekurangan dalam kehidupan kita. Sebab bila kita hanya mengarahkan pandangan kita pada kekurangan, keterbatasan yang kita miliki, hal itu hanya akan membuat kita menjadi orang yang rendah diri, menjadi orang yang takut, menjadi orang yang trauma. Tetapi Tuhan mau kita terus melangkah ke depan. Dan itu bisa terjadi bila kita fokus pada Tuhan dan panggilan Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami sangat mengucap syukur kepadamu malam hari ini untuk kasih dan anugerah-Mu. Kami telah mendengar firman-Mu, sungguh berharga. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan sebuah panggilan surgawi kepada kami semuanya, dan itu merupakan sebuah anugerah. Dan malam hari ini dalam kehidupan kami tidak lagi mengarahkan pandangan dan perhatian kami pada kekurangan, pada kelemahan, bahkan masa lalu kami. Tapi kami mulai mengarahkan fokus kami pada Tuhan dan panggilan Tuhan dalam hidup ini. Sehingga itu membuat kami memiliki semangat yang baru, kekuatan yang baru. Bukan hanya buat kami, tetapi juga dapat memberikan semangat dan kekuatan bagi orang yang lain juga. Sehingga kami memenuhi panggilan Tuhan, menyampaikan kabar baik pada semua orang. Sehingga melalui hidup kamilah nama Tuhan dipermuliakan, orang dapat percaya dan mengenal Tuhan. Kami menyerahkan lagi kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya menyatakan penyertaan dan perlindungan-Mu, sehingga kami dapat tidur dan beristirahat di dalam berkat anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Fokus pada panggilan Tuhan dalam kehidupan kita akan membuat hidup kita menjadi maksimal. Arahkan pandangan kita pada Tuhan dan panggilan surgawi di dalamnya. Kita akan memperoleh semangat, kekuatan yang baru setiap hari senantiasa. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya, dan sampai berjumpa lagi pada saat teduh dan doa sebelum tidur yang selanjutnya.